Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanifan Adi Nugroho di channel Sanitarian HSE. Sebelum pembahasan konten hari ini, mari kita subscribe dan juga like serta komen agar kita masih bisa nongkrong sambil ngopi. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai dasar-dasar K3 lingkungan ya, K3L atau dalam bahasa Inggrisnya HSE, Health Safety Environment. Jadi video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya ya, yaitu mengenai di balik video saya pilih selamat. Jadi kenapa harus ada K3 dan lingkungan di perusahaan? Itu erat kaitannya karena beberapa dari stakeholder perusahaan atau hal-hal yang mempengaruhi kepentingan sehingga perusahaan itu berjalan. Perusahaan yang berjalan baik itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan stakeholdernya. Yang pertama, kenapa adanya HSE di perusahaan? Yaitu dari isu dan kebijakan internasional, faktor pertama. Jadi dalam isu internasional itu kita dunia terjadi climate change ya, atau perubahan iklim, sehingga karena banyaknya polusi yang diakibatkan dari aktivitas manusia, bumi ini semakin rusak, banyaknya pencairan es sehingga bumi kita menyebabkan pemanasan global, yaitu ketika terjadi adanya gas-gas polutan yang menyelubungi bumi. Ketika sinar matahari masuk, tidak bisa dipantulkan lagi keluar karena terhambat dari gas-gas polutan yang berada di atmosfer bumi, sehingga terjadilah pemanasan global, es mencair, terus juga banyaknya banjir, terus juga kenaikan air laut ya, sehingga bumi ini tidak seimbang lagi. Selanjutnya high conservation value, terus juga di sini ada carbon tax dan CDM. Jadi di sini conservation value ini keanekaragaman hayati yang di bumi ini semakin menipis. Selanjutnya ada perdagangan karbon. Jadi di sini tuh negara itu harus membayar ganti rugi atas cemaran karbon yang dicemarinya. Nah, sehingga pentinglah HSE bekerja di sini. Selanjutnya itu ada investor bank. Jadi di sini kedudukan HSE sebagai pendamping perusahaan, karena seperti yang kita tahu permodalan perusahaan besar itu dimodali oleh bank juga ya, atau asuransi. Jadi bank atau pihak asuransi akan memberikan preminya terhadap perusahaan jika kondisi K3 dan lingkungannya itu sangat baik. Nah, berbeda, bank itu tidak akan memberi investasi atau asuransi terhadap perusahaannya jika perusahaan itu tidak menjaga K3-nya dengan baik. Bagaimana mungkin bank itu dapat memberikan investasi sedangkan pabrik itu mudah terbakar, banyaknya kecelakaan kerja, sehingga investasi menjadi sangat merugi. Dan juga perusahaan juga mungkin tidak mampu bayar karena banyaknya kerugian yang didapat dari kondisi K3 yang tidak baik. Nah, jadi karyawan merupakan aset perusahaan juga ya. Jadi ketika perusahaan menjadikan karyawannya sebagai aset, karyawan itu akan loyal pertama terhadap perusahaan, terus produktivitasnya juga meningkat, dan karyawan juga semakin berkreatif sehingga perusahaan itu terus berkembang dan juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga tetap eksis di dunia perbisnisan. Selanjutnya dari faktor karyawan itu ada biaya pengobatan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Jadi kan kita memiliki undang-undangnya ya, UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang harus disiapkan perusahaan bagi karyawannya.
Di dalam undang-undang tersebut terdapat poin K3. Jadi K3 itu merupakan hak yang harus dipenuhi oleh karyawan. Jadi karyawan selain mendapatkan gaji yang layak, selanjutnya mendapat tunjangan kesehatan, karyawan juga berhak mendapatkan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja ketika bekerja. Selanjutnya di sini ada kondisi lingkungan ya, kondisi lingkungan dan peraturan pemerintah. Seperti yang kita tahu, pencemaran khususnya di Indonesia ini semakin meningkat, air tanah itu semakin berkurang, udara kita yang kita hirup menjadi tercemar, selanjutnya banjir, dan sumber daya alam kita di Indonesia itu terbatas karena keserakahan perusahaan-perusahaan atau pemodal besar yang tidak peduli terhadap kondisi lingkungan di Indonesia. Selanjutnya juga di sini ada poin dari pemerintah. Pemerintah juga merupakan stakeholder bagi perusahaan. Jadi banyak ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu ada undang-undang, lalu ada peraturan pemerintah, lalu ada keputusan menteri, khususnya yang menangani K3 seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang K3. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengenai lingkungan. Di situ jelas ya dipaparkan ketentuan-ketentuan. Selanjutnya perusahaan juga harus taat dan patuh terhadap AMDAL yang dibuatnya. Ketika tidak patuh, izin dari lingkungan tersebut tidak mungkin dapat dicabut oleh pemerintah. Selanjutnya ada market pressure. Jadi di dunia kondisi dunia sekarang, produk yang bisa laku itu produk yang memiliki green customer. Jadi perusahaan yang tidak mencemari lingkungan di pasar global itu perusahaan yang dipilih. Sedangkan perusahaan yang masih mencemari lingkungan dan kondisi K3-nya nggak baik, perusahaan itu tidak akan laku di pasar global. Jadi menurut Rocky Gerung juga di situ ada environment etik ya. Ketika dilihat videonya, di dunia ini kita tidak berbicara lagi soal kamu dari mana, kamu dari negara mana, kamu agamanya apa ya. Tetapi yang dibicarakan, kamu peduli tidak terhadap lingkungan. Nah, ketika peduli, silahkan ayo kita bergabung, kita berbisnis di sini. Sedangkan orang yang tidak peduli, dia tidak akan diterima oleh masyarakat internasional. Selanjutnya yang terakhir ada desakan masyarakat ya. Jadi di sini masyarakat ada LSM, ada pers, ada TV radio ya. Apalagi sekarang ada wartawan instan ya. Warga-warga dapat dengan mudah merekam suatu kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan perusahaan, sehingga perusahaan itu menjadi tercemar nama baiknya, sehingga ketika tercemar masyarakat sudah tidak percaya lagi dan akhirnya perusahaan itu terpaksa harus ditutup karena desakan dari masyarakat. Selain itu juga diliput oleh pers, sehingga citra perusahaan menjadi buruk, sehingga tidak ada lagi yang mau membeli produk dari perusahaan tersebut.